I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Shalom, selamat pagi. Saya juga Suci Palembang, ngirim 302185, Prodi Kepemimpinan Kristen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah homiletika dan kedudukannya di dalam teologi. Sejarah homiletika pada zaman gereja mula-mula yaitu dalam jemaat mula-mula, naskah khotbah atau homiletika itu didasarkan oleh tindakan Allah melalui diri Yesus Kristus. Berarti pada gereja mula-mula naskah khotbah belum menjadi naskah yang tertulis. Karena itu apa yang dilihat dan dialami oleh murid Yesus pada saat itu, itulah yang mereka beritakan atau kabarkan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, khotbah sudah dapat dikabarkan secara tertulis. Contoh sejarah di mana teks khotbah dalam PL zaman dulu itu mereka mengabarkannya dengan naskah yang berbentuk lisan. Ada satu khotbah dalam PL yaitu tindakan Yahweh melalui hukuman menuju keselamatan, sedangkan dalam PB yang dikhotbahkan adalah tindakan penyelamatan Allah pada akhir zaman melalui Yesus Kristus. Nah, selanjutnya yang dilakukan dalam jemaat mula-mula adalah membuat bahan-bahan lama dan memakainya menjadi bahan baru untuk jemaat dalam situasinya yang baru. Oleh sebab itu, ada beraneka macam khotbah dalam jemaat mula-mula. Namun lambat laun kebaktian dilaksanakan dengan memakai tata acara atau yang sering kita sebut sebagai liturgia atau liturgi, yang dimana sampai saat ini masih kita gunakan dalam acara kebaktian atau ibadah lainnya. Yang kedua, kedudukan homiletika dalam teologi. Secara umum teologi dibagi dalam 4 bagian besar, yaitu teologi biblika, teologi sistematika, teologi historika, dan teologi praktika. Teologi biblika ini bertugas menggali arti dan makna yang benar yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai pegangan iman. Ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain introduksi PL dan PB, eksposisi PL dan PB, bahasa Ibrani dan Yunani, hermeneutika atau eksegese yang biasa kita sebut ilmu tafsir, teologi PL dan PB. Teologi sistematika. Teologi ini bertugas menemukan, merumuskan, dan mempertahankan dasar iman mempertahankan dasar iman sambil menyelidiki cara dan pengalaman iman dalam berpikir dan bertindak terhadap objek yang bersifat dogmatis. Bidang-bidang yang termasuk antaranya teologi proper, doktrin trinitas, kristologi, pneumatologi, bibliologi, eklesiologi, sinologi, angelologi, teologi Paulus, teologi Calvin, dan lain-lain. Teologi historika. Teologi ini bertugas mengikuti dan menyelidiki perkembangan pengajaran dan sejarah gereja, misalnya sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, sejarah doktrin, dan lain-lain. Yang terakhir, teologi praktika. Teologi ini bertugas memikirkan dan melancarkan cara penyampaian iman dalam usaha pemberitaan agar relevan dan mengena. Pendeknya, teologi ini bertugas untuk memikirkan bagaimana ketiga teologi yang telah kita bahas tadi memaknai hidup manusia. Bidang-bidang dalam teologi ini antara lain homiletika, kateketik,
evangelisasi, misiologi, pendidikan Kristen, apologetika, pertumbuhan gereja, manajemen gereja, kepemimpinan Kristen, metode pekabaran Injil, dan lain-lain. Itulah kedudukan homiletika dalam teologi.